Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Leni Trasi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, NIM 221112036. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan 4 materi, yaitu tentang konsep Tuhan, konsep manusia, konsep dosa, dan konsep penebusan. Yang pertama, konsep Tuhan. Konsep Tuhan dalam perspektif agama Islam, Kristen, dan Hindu. Itu yang pertama dalam pandangan orang Kristen. Agama Kristen mengenal konsep Tritunggal yang maksudnya Tuhan memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Konsep-konsep ini terutama dipakai dalam gereja Katolik dan gereja Ortodoks. Tuhan juga dipahami sebagai Roh Maha Kuasa dan asas dari suatu kepercayaan atau keyakinan. Tidak ada kesepakatan bersama mengenai konsep ketuhanan, sehingga ada berbagai konsep ketuhanan meliputi teisme, deisme, dan panteisme. Dalam pandangan teisme, Tuhan merupakan pencipta sekaligus pengatur segala kejadian di alam semesta. Menurut deisme, Tuhan merupakan pencipta alam semesta, tetapi tidak ikut campur tangan dalam kejadian di alam semesta. Dan menurut panteisme, Tuhan merupakan alam semesta itu sendiri. Para cendekiawan menganggap berbagai sifat berasal dari konsep ketuhanan yang berbeda-beda, dan yang paling umum yaitu Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Ada, Maha Mulia, tak ada yang setara dengannya, dan bersifat kekal abadi. Yang kedua, menurut pandangan agama Islam. Dalam konsep Islam, Tuhan diyakini sebagai Zat Maha Kuasa, Maha Tinggi, yang nyata dan esa, Pencipta yang Maha Kuat dan Maha Tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim bagi alam semesta. Islam menitikberatkan konstitusi Tuhan itu sebagai tunggal dan Maha Kuasa atau tauhid. Islam mengajarkan bahwa Tuhan dalam konsep Islam merupakan Tuhan yang sama disembah oleh kelompok agama yang Abrahamik lainnya seperti Kristen dan Yahudi. Namun hal ini tidak diterima secara universal oleh kalangan non-Muslim. Dan yang ketiga, menurut pandangan agama Hindu, Tuhan adalah dalam agama Hindu disebut sebagai Brahman dan Sang Hyang Widi. Selain itu, pada dasarnya ketuhanan dalam agama Hindu adalah Tuhan yang esa, tetapi sistem ketuhanannya terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti. Trimurti ini terbagi 3, Brahman, Wisnu, dan Siwa. Dan yang kedua, konsep manusia. Konsep manusia dalam perspektif Alkitab, Islam, Buddha, dan Hindu. Yang pertama, menurut Alkitab. Konsep manusia menurut Alkitab yaitu seperti berkata dalam Kejadian 2 ayat 7. Berbunyi demikian, Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Menurut pandangan Islam, konsep manusia dalam agama Islam tidak menganggap bahwa manusia boleh sebebas-bebasnya. Untuk itu ada aturan bagi manusia. Aturan tersebut bukan dalam rangka untuk membatasi atau membuat manusia tersiksa. Hakikat aturan tersebut agar manusia terhindar dari keterpurukan dan kesesatan. Manusia sengaja diberikan aturan agar tidak melakukan hal yang merugikan dirinya. Maka itulah fungsi agama, memberikan petunjuk agar manusia bisa benar-benar selamat hidup di dunia dan akhirat. Yang ketiga, menurut pandangan agama Buddha. Konsep manusia dalam Buddha adalah kumpulan dari energi fisik dan mental dan selalu dalam keadaan bergerak, yang disebut pancakanda atau 5
kelompok kegemaran, yaitu Upakanda atau jasmani, Vinanakanda atau pencerahan, Sananakanda atau penerapan, Sanakanakanda atau bentuk-bentuk pikiran, Vinanakanda atau kesadaran. Yang keempat, dalam pandangan agama Hindu, konsep manusia dalam Hindu adalah makhluk ciptaan Tuhan atau ida Sang Hyang Widi. Segala sesuatu yang ada atau yang mungkin akan ada adalah manifestasi Tuhan. Manusia dalam ajaran agama Hindu terbentuk atas dan dasar badan kasar atau stula sarira dan badan halus atau sukma sarira. Tujuan akhir manusia adalah mencapai nibbana atau kesempurnaan. Untuk mencapai nibbana, mereka harus berbuat yang benar. Yang ketiga, konsep dosa. Konsep dosa dalam Imam Kristen. Agama Kristen memiliki konsep tersendiri tentang dosa. Dosa yang secara umum adalah tindakan manusia melanggar perintah dan norma serta aturan Tuhan. Dan dosa dari sudut pandang teologi Kristen adalah pelanggaran cinta kasih terhadap Tuhan atau sesama manusia yang dapat mengakibatkan terputusnya hubungan antara manusia dan dengan Allah. Dan dosa juga dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baik pemikiran, perkataan, dan perbuatan manusia. Dan secara dogmatis merupakan kesalahan krusial dimanapun manusia dianggap melanggar rencana Tuhan. Keserakahan Adam dan Hawa telah menjerumuskan dirinya dan anak cucunya ke dalam dosa warisan itu. Yang keempat, konsep penebusan. Setiap orang membutuhkan penebusan. Kondisi alam kita dinodai oleh dosa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Penebusan ini Kristus telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan oleh karena kasih telah dibenarkannya dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Manfaat penebusan yaitu hidup kekal. Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Pengampunan dosa. Efesus 1 ayat 7. Yang ketiga, pembenaran. Roma 5 ayat 17. Lepas dari kutukan Taurat. Galatia 3 ayat 13. Diangkat menjadi anggota keluarga Allah. Galatia 4 ayat 5. Bebas dari belenggu dosa. Titus 2 ayat 14 dan 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 18. Didamaikan dengan Allah. Kolose 1 ayat 18 sampai 20. Dan berdiamnya Roh Kudus di dalam kita. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ditebus berarti diampuni, kudus, dibenarkan, diberkati, diangkat, dan didamaikan. Berhubungan dengan konsep mengenai penebusan ini, muncul istilah harga tebusan. Jika Yesus membayar harga pembebasan kita dari dosa, kematiannya itu menggantikan hidup kita. Kitab suci amat jelas menyatakan penebusan hanya mungkin terjadi melalui darahnya, yaitu melalui kematian. Kita dulunya adalah hamba dosa, dihukum untuk berpisah selama-lamanya dengan Allah. Yesus membayar harga untuk menebus kita, menghasilkan kebebasan kita dari perbudakan dosa.
dan menyelamatkan kita dari konsekuensi dosa itu. Sekian pemaparan saya mengenai tentang konsep ketuhanan, konsep dosa, konsep manusia, dan konsep penebusan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.